Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama My Dear Nemesis? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 7 ya. Dengan berpikir cepat, Sujong melangkah keluar dari kamar ganti. Sujong beralasan kalau dia tadi sedang membetulkan pakaiannya di kamar ganti. Dan dengan cekatan, mengalihkan perhatian semua orang sehingga Juyeon dapat melarikan diri dengan aman. Setelah selesai menemani Jiwoo berbelanja pakaian, Juyeon tiba-tiba mendatangi dan menyela mereka dengan gayanya yang seperti bos. Juyeon menyuruh Sujong menemuinya dengan alasan pekerjaan. Begitu Juyeon dan Sujong bertemu, Juyeon meminta maaf karena dia melupakan ciuman itu. Dan menyatakan kalau ciuman itu bukanlah kesalahan baginya. Juyeon melakukannya karena suatu alasan. Mendengar itu, Sujong langsung kewalahan. Dia sama sekali tidak siap menghadapi momen ini. Kebetulan pada waktu itu, Hajin menelepon Sujong. Jadi Sujong langsung mengambil jalan keluar dengan cara melarikan diri dari hadapan Juyeon. Sujong berakhir di restoran Hajin. Hajin menyerbu Sujong dengan pertanyaan apakah Sujong akan berkencan dengan Jiwoo. Sujong menjawab kalau dia menolak Jiwoo. Hal ini tentu saja membuat Hajin bertanya-tanya. Tapi percakapan mereka terhenti karena Hajin harus melayani pelanggan. Sujong lalu menatap dengan tatapan kosong, bertanya-tanya apakah dia menyukai Juyeon, pria yang bahkan umurnya sama dengan adiknya. Malam itu, saat Sujong mengira akan mendapatkan kedamaian, tapi Juyeon malahan mulai mengiriminya pesan. Isinya adalah foto sampul sebuah komik yang pernah Juyeon pinjamkan kepada Sujong kemarin itu, berserta dengan pesan-pesan lucu. Hal ini membuat Sujong tertawa. Karena malu, Sujong bersumpah untuk tidak membalas pesannya. Namun penghindaran itu terbukti sia-sia saat keesokan harinya Sujong mulai bekerja. Sujong pokoknya berusaha keras untuk menghindari Juyeon. Dan aksinya ini kelihatan banget lah. Sampai Juyeon sendiri merasa Sujong memang sedang menghindarinya. Kemudian artikel pengumuman tentang posisi resmi Juyeon sebagai penerus Yongsung sudah diberitakan ke publik. Hal ini tentu menjadi beban untuk Sujong. Jadi Sujong berpikir kalau tidak mungkin menyukai dan berhubungan secara pribadi dengan Juyeon. Bertekad untuk mengubur perasaannya, Sujong melakukan satu upaya terakhir untuk kembali menghindari Juyeon saat mereka ketemu di depan lift. Namun Juyeon menolak untuk diabaikan lagi oleh Sujong. Jadi dia mengejar Sujong sampai ke tangga darurat. Karena udah terpojok begini, Sujong dengan frustasi menjelaskan kalau hubungan mereka tidak lebih dari sekedar bos dan bawahan. Apakah Juyeon bahkan bisa memegang tangan Sujong di depan umum? Apakah Juyeon tidak malu melakukan hal itu di depan semua orang dan neneknya? Tidak mungkin kan? Karena dunia mereka terlalu berbeda. Untuk pertama kalinya, Juyeon tidak punya jalan keluar. Ia membiarkan Sujong pergi meninggalkannya. Tetapi momen itu masih ada di antara mereka dan belum terselesaikan. Di sisi lain, Shinwon masih aja belum bisa melupakan Hajin. Shinwon mencoba menjauh, meyakinkan dirinya sendiri bahwa Hajin akan merasa tidak nyaman jika ia terus berada di dekatnya. Namun setiap hari, Shinwon masih aja datang ke restoran Hajin untuk memperhatikan Hajin dari jauh. Saat Hajin bekerja di restorannya. Jadi Shinwon beneran gak masuk ke restoran Hajin. Dia cuma datang dan melihat dari jauh. Setelah itu dia pulang. Yang tidak disadari Shinwon adalah Hajin ternyata juga merindukan Siwon loh. Aduh, dua pasangan kita ini ampun deh ya. Keesokan harinya saat di dalam lift, Juyeon mendengar Sujong berbicara tentang janjian ketemuan dengan seseorang di sebuah restoran. Pikiran Juyeon langsung tertuju pada skenario terburuk, yaitu Sujong akan kencan lagi sama Jiwoo. Dipicu oleh kecemburuan yang salah, Juyeon muncul dong di restoran tempat Sujong janjian ketemuan. Di ruangan restoran tersebut, Juyeon menyaksikan Sujong duduk dengan seorang pria yang lebih muda. Dan Juyeon langsung menerobos masuk. Alhasil, Juyeon terlibat dalam adegan dramatis. Juyeon akhirnya mengetahui kebenaran bahwa pria itu adalah Subin, adik laki-lakinya Sujong. Dan keluarga Sujong sedang berkumpul makan bersama karena mereka akan bertemu dengan pacar Subin. Jreng. Aduh, ada-ada aja si Juyeon ini ya. Tapi tentu aja Juyeon merasa lega dengan kebenaran ini. Dan tanpa malu-malu, Juyeon menawarkan dirinya sendiri untuk bergabung makan bersama dengan keluarga Sujong dong. Juyeon juga berkata kalau dia ingin mentraktir keluarga Sujong makan. Dengan alasan Sujong sudah bekerja keras untuk Yongsung Group. Juyeon lalu memuji Sujong di depan ayahnya. Tentu saja ayah Sujong sangat menghargai pujian Juyeon. Pada saat yang sama, pacar Subin mendadak menginfokan kalau dia nggak bisa datang karena panggilan darurat. Keluarga Sujong memakluminya, karena pekerjaan pacar Subin adalah seorang polisi. Setelah membayar makanan, Subin mendatangi Juyeon dan tidak ragu untuk menginterogasinya. Tanpa basa-basi, Subin memperingatkan Juyeon bahwa Sujong sangat berharga bagi keluarga mereka. Dan Subin tidak ingin Juyeon mempermainkan Sujong. Seperti biasanya, Juyeon dengan tenang menjawab kalau dia nggak ada sedikit pun keraguan meyakinkan Subin bahwa Juyeon serius dengan Sujong. Kemudian Juyeon menemui Sujong di parkiran. Juyeon mengakui bahwa ketakutan terbesarnya adalah melihat Sujong bertemu dengan pria lain.
Tepat saat itu Bukwon menelepon Juyeon. Bukwon menyampaikan berita yang mengkhawatirkan. Itu karena nenek Juyeon tiba-tiba akan datang berkunjung ke rumah Juyeon dalam 2 jam lagi. Nenek Juyeon curiga dengan ruang baca yang ada di rumah Juyeon. Setelah menerima telepon itu, Juyeon langsung dilanda kepanikan. Karena itu kan tempat pemujaan baginya. Juyeon nggak mau neneknya tahu isi tempat tersebut. Karena jika neneknya melihat itu, neneknya pasti akan menghancurkan semuanya. Melihat Juyeon yang begitu panik dan ketakutan, Sujong langsung turun tangan dengan sebuah rencana. Jadi di kantor, Sinwon mendatangi nenek Juyeon dan mulai basa-basi supaya dapat mengulur waktu. Tapi usaha Sinwon gagal. Beruntungnya, Hajin segera bertindak. Dia memarkirkan truknya secara melintang di tengah jalan untuk menunda kepergian si nenek. Sementara itu, Juyeon dan Sujong bergegas untuk memindahkan semua koleksi berharga Juyeon ke rumah Sujong. Namun waktu tidak berpihak pada mereka. Ketika waktu habis, masih ada beberapa barang yang tersisa di ruangan rahasia Juyeon. Akhirnya, nenek Juyeon masuk ke dalam rumah Juyeon dan meminta Juyeon untuk menunjukkan ruang bacanya. Saat nenek Juyeon mengamati setiap sudut ruang baca Juyeon, dia makin penasaran kenapa ruangan itu sepertinya rahasia sekali. Nenek Juyeon kemudian perlahan mendekati pintu ruang rahasia. Dan nenek Juyeon melihat sesuatu. Itu adalah foto keluarga Juyeon bersama dengan kedua orang tuanya. Saat nenek Juyeon melihatnya, ketenangannya langsung pecah. Karena ternyata nenek Juyeon gak suka Juyeon menyimpan foto itu. Dalam sekejap, amarah nenek Juyeon meledak. Dia melampiaskan amarahnya, menyalahkan Juyeon atas meninggalnya orang tua Juyeon. Dalam kemarahan yang memuncak, nenek Juyeon melempar bingkai foto itu ke lantai. Akhirnya, si nenek keluar dari rumah Juyeon dengan marah, meninggalkan Juyeon yang hancur. Sementara Sujong, dia bersembunyi di dalam ruang rahasia. Dan saat itu, Sujong pun mendengar semuanya. Ketika keadaan sudah aman, Sujong melangkah keluar dari ruang rahasia dan mendapati Juyeon terhuyung-huyung akibat pertemuan dengan neneknya tadi. Akhirnya Juyeon terbuka. Dia mengungkap luka dalam yang telah dia tanggung selama bertahun-tahun. Kecelakaan yang merenggut kedua orang tuanya dan bagaimana Juyeon berusaha keras menggantikan posisi ayahnya untuk menjadi pewaris Yongsung. Meskipun begitu, Juyeon tetap tidak bisa melepaskan kecintaannya kepada hobinya. Karena hanya itulah yang dapat membuat Juyeon bertahan melewati hari-harinya. Juyeon merasa puas meskipun tidak ada orang yang mencintainya. Juyeon juga mengatakan kalau dia menyukai Sujong. Selama ini, Juyeon selalu menutupi apapun yang menjadi kesukaannya. Tapi dia nggak bisa menutupi rasa sukanya kepada Sujong. Saat ini, hati Sujong merasa sakit. Namun terlepas dari segalanya, Sujong masih belum memiliki jawaban untuk perasaannya. Dengan emosi yang bergejolak, Sujong pun pergi. Malam harinya, pikiran tentang Juyeon terus menghantui Sujong. Karena tidak dapat lagi mengabaikannya, Sujong akhirnya berjalan menuju ke rumah Juyeon. Tapi Juyeon tidak ada di sana. Sujong lalu mengingat tempat di mana mereka pernah berbincang tentang mengejar apa yang membuat kita bahagia. Maka karena itu, Sujong pun pergi ke sana. Benar saja, Sujong menemukan Juyeon yang sedang tenggelam dalam pikirannya. Di sana, Sujong mengungkapkan semuanya. Apakah Juyeon akan sanggup menghadapi konsekuensi dari hubungan mereka? Mengingat status Juyeon yang adalah ahli waris Yongsung. Namun Juyeon tidak goyah. Juyeon berkata, selama Sujong menyukainya, tidak ada hal lain lagi yang penting. Jawaban Juyeon membuat Sujong menyerah. Sujong akhirnya mengakui perasaannya, mengakui bahwa dia juga menyukai Juyeon. Dengan begitu, mereka berbagi ciuman penuh gairah. Ciuman mereka kali ini adalah tanda bahwa mereka siap membuka awal dari sesuatu yang tidak dapat disangkal yang berantakan, tapi juga sangat menebarkan. Tapi yang deg-degan kita nggak sih? Takut banget gimana kalau akhirnya Juyeon dan Sujong sama-sama saling tahu kalau mereka adalah musuh bebuyutan. Mari saksikan kelanjutan dramanya ya sahabat nonton. Sampai jumpa.